أصلها ثم يرى ونقش يرى فهدى القبل هير إلى الطريق أو بصر يرى واشهدوا أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله أنقى عالمين نشرت وعزك أهم سيرا وعلى آله وصحبه ومن شرع على همدا إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إنها كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin rihakumullah, mari kita kembali memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmatnya yang dikaruniakan kepada kita. Kita membutuhkan karunia-Nya, Allah selalu memberikannya, maka kita harus bersyukur. Nikmat terbesar yang wajib kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita bahwa Islam dan iman merupakan modal utama seseorang untuk masuk surga. Dalam hadis Sahih riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innaha la yadkhulul jannata illa nafsun muslimah. Artinya, sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Dalam riwayat lain disebutkan tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang mukmin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin rahmatullah, yang menjadi seorang muslim sejati tidaklah cukup dengan ucapan dan klaim saja. Setidaknya seseorang harus memiliki tiga sifat. Pertama yaitu al-yakin atau percaya dan mantap akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan agama Islam. Tiga hal ini merupakan materi utama yang akan ditanyakan oleh malaikat kepada kita di alam barzah nanti. Di antara sekian banyak masalah, hanya tiga ini saja yang akan ditanyakan oleh malaikat di alam barzah. Hadirin rahimakumullah, kedudukan al-yakin sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin bab manzilatul yakin menyebutkan beberapa ayat tentang kedudukan yakin. Di antaranya disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 4 dan 5. Beliau menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan hanya mereka yang mencapai derajat al-yakin yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Walladzina yu'minuna bima anzala ilaika sama anzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun." Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yang yakin akan adanya kehidupan akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surat Al-Baqarah ayat 4 dan 5. Sangat jelas dari ayat itu bahwa
Cara untuk menjaga hidayah adalah dengan memupuk keyakinan. Tanpa itu seorang muslim bisa goyah. Banyak kisah menjadi pelajaran. Seseorang telah beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian ikut hijrah ke Madinah bersama beliau. Namun, ia kemudian goyah oleh kuda peliharaannya di Mekah. Ia kemudian menyalahkan jalan hijrahnya. Ini musibah. Hadirin rahimakumullah, kedua sifat at-taslim, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasul-Nya dan kepada agamanya. Allah berfirman, "Wa man kana lil mu'mini wala mu'minati izza qahulahu wa rasalahu amru man yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak patut bagi seorang mukmin, baik seorang laki-laki maupun perempuan, ketika Allah sudah memutuskan perkara, kemudian mereka memiliki pilihan yang lainnya. Surat Al-Ahzab ayat 36. Itu bukan sifat mukmin sejati. Ketika Allah dan Rasul-Nya memilih warna putih, seorang muslim yang sejati tidak ada pilihan warna yang lain. Mereka tunduk dan patuh pada aturannya. Hadirin rahimakumullah, sifat muslim yang ketiga yaitu at-tadiyah atau rela berkorban, yakni rela berkorban di jalan Allah, karena sesungguhnya iman itu menuntut cinta dan cinta itu menuntut pengorbanan. Tidak ada iman kecuali didasari cinta, dan tidak ada cinta kecuali dia harus ada pengorbanan. Imannya Nabi Nuh, cintanya Nabi Nuh menjadikan Nabi Nuh mampu mewakafkan jiwa dan raganya, mewakafkan nafas dan umurnya selama 950 tahun di jalan Allah. Dalam satu ayat Allah mengabarkan ungkapan Nabi Nuh, "Qala rabba inni da'awtu qaumi layya wa nahara." Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang." Nuh ayat 5. Anda bisa baca ayat selanjutnya. Nuh berdakwah selama itu dan tidak ada yang menyambut, tetapi ia tidak bosan. Inilah sifat mukmin yang sempurna. Semoga kita semua memiliki tiga sifat yang telah disebutkan, yakni berserah dan rela berkorban. Yaqulu qawli hadza wastaghfiruhal adzini li wa lakum wa lasyarul mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur selalu terlimpah curahkan kepada Ilahi Rabbi, karena nikmat yang beribu-ribu telah Ia berikan kepada kita semua. Sholawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi tercinta, Nabi Muhammad SAW, yang menolong kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Kita pasti semua tahu siapa itu Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman sekaligus pemimpin seluruh umat yang memiliki sifat jujur, amanah, penyayang, dan pengasih. Sebuah contoh yang patut kita teladani. Dalam surat Al-Baqarah ayat 261, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Firman ini sangat jelas dari firman yang Maha Kuasa untuk menyuruh kita meneladani sikap serta sifat Rasulullah SAW.
Jangan menjadi seorang yang munafik yang hanya bisa mengucap mencintai Nabi Muhammad SAW, tapi sama sekali tidak melaksanakan sunnahnya. Telah dicontohkan oleh Rasul bagaimana cara kita menjalani hidup sesuai ketentuan agama. Oleh karena itu, marilah kita pelajari agama, bagaimana akhlak serta sifat beliau dan mengaplikasikannya dalam kehidupan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Semoga hadirin sekalian mendapatkan manfaat dari apa yang telah saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua selalu sehat dalam perlindungannya. Tidak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Pada pagi yang cerah ini izinkan saya menyampaikan materi yang berkaitan dengan sholat. Sholat merupakan kewajiban bagi pemeluk agama Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Sholat itu seperti sebuah tiang di dalam agama. Hal ini diibaratkan seperti sebuah rumah. Jika tidak mempunyai tiang maupun tembok sebagai penyangga pasti roboh dan tidak dapat berdiri." Mengingat betapa pentingnya sholat, maka orang yang sedang sakit pun tetap diwajibkan sholat. Apabila tidak mampu berdiri, bisa sembari duduk atau tiduran sesuai ketentuan yang telah diatur. Rasulullah SAW pernah berkata bahwa kalau manusia mengetahui pahala sholat subuh dan asar, maka setiap orang akan mendatanginya walaupun harus merangkak. Hal ini menjadi bukti begitu besarnya pahala dari mengerjakan sholat. Sholat tidak hanya menjadi suatu kewajiban saja, melainkan sebagai bukti keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Celakalah mereka yang sholat," yaitu orang-orang yang telah lalai dengan sholatnya. Orang-orang yang tidak mengerjakan sholat maka akan celaka dan rugi. Jika sholat seseorang baik, maka amalan yang lain ikut baik. Namun apabila sholatnya buruk, maka amalan lainnya juga buruk. Sholat sekaligus dilaksanakan tepat waktu. Sholat sebaiknya dilaksanakan tepat waktu secara khusyuk. Saat kumandang azan terdengar, bersegeralah datang ke masjid. Namun untuk perempuan lebih diutamakan sholat di rumah. Sholat juga berfungsi mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hal ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut. Dengan demikian seseorang tidak akan melakukan perbuatan dosa seperti mencuri, berzina, melakukan tindak kekerasan dan lain-lain. Sekian materi yang singkat yang saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita untuk selalu menjalankan sholat dengan baik sesuai tuntunan agama. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.